Satu. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang revolusi Rusia untuk mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11, yang dimana revolusi Rusia ini hampir berbarengan dengan yang terjadi revolusi industri yang ada di Inggris. Karena pada saat itu kekuasaan di benua Eropa itu sangat dominan terhadap kekuasaan para kaum kerajaan. Nah, kalau sedangkan revolusi industri itu kan mengalami perubahan yang sangat signifikan, bahkan mengalami perubahan yang 180 derajat, yang dimana awalnya itu industri itu yang dikuasai oleh yang digerakkan oleh manusia, diganti dengan mesin uap. Nah, itu pun setelah revolusi industri yang ada di Inggris itu dampaknya tuh sampai ke benua Eropa dan sampai ke Rusia saat itu. Emang dampaknya sampai ke Rusia? Karena pada saat itu Rusia itu emang sebuah kekaisaran yang sangat luas, bahkan luasnya itu hampir bukan sepertiga sih, seperti seperempat kekuasaan dari Asia ke Eropa Timur. Itu kekuasaan Rusia itu luas sekali. Bahkan kalau sebelum berubah jadi Uni Soviet pun, dan Rusia sampai sekarang itu kan negara Rusia saat ini merupakan salah satu negara yang paling luas di dunia meskipun orangnya sedikit. Oke, kita masuk aja lah. Latar belakang terjadinya revolusi Rusia. Yang pertama, terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat, pemerintahan kurang menghargai hak politik warga negara, muncul kelompok yang menentang kekuasaan Tsar atau kaisarnya itu, dan kekalahan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Nah, kita mulai dari pertama. Latar belakangnya itu terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Terjadi kesenjangan sosial itu dalam arti emang benar di Eropa itu antara kaum kaum yang punya pemilik modal ataupun kaum yang punya tanah sama kaum buruh. Biasanya kan ada buruh, ada pekerja, ada pabrik. Itu kan merupakan hal yang seharusnya kan kalau sekarang itu kan saling melengkapi. Nah, pada saat itu yang dimana kaum buruh itu kalau nyahan begawi, untuk begawi syukur, kada begawi ya kada dapat makan gitu, nah maksudnya. Nah, di situ terjadinya kesenjangan sosial itu karena beberapa yang dulunya, kembali lagi ke revolusi industri itu, beberapa pemilik modal ataupun pemilik perusahaan itu yang dulunya menggunakan tenaga manusia berubah diganti dengan mesin. Nah, saat itu di Rusia pun itu terjadi juga, dan itu berdampak kepada kesenjangan sosial yang dulunya sudah timpang sebelah, ditambah lagi adanya perubahan zaman, yaitu adanya industri gitu, adanya mesin itu makin bertimpang lagi gitu, makin rendah lah itu istilahnya. Nah, pada saat itu emang betul kalau di beberapa kesenjangan tuh emang ada. Terus ada lagi yang kedua, yaitu pemerintahan kurang menghargai hak politik warga negara. Nah, saat itu setelah adanya reformasi industri itu kan kalau biasanya kan orang-orang yang sudah aman di zona nyaman itu tidak mau berubah. Kalaunya aku nih sudah nyaman di sini, masa diganti lagi dengan orang lain, bahkan digantinya pun sesuatu yang bukan yang masih pemikirannya itu sempit gitu. Nah, semoga kalian paham. Jadi istilahnya itu adalah setelah beberapa perubahan, lalu di Eropa itu pun
di benua Eropa lain itu yang dulunya kerajaan-kerajaan berdiri itu mengalami pergeseran waktu, yang dimana dulunya raja itu sebagai penguasa penguasa segalanya, lalu dikurangi dalam arti jangan dikurangi itu kekuasaan raja itu dibatasi, kekuasaan dan pemerintahnya itu dibatasi, dan si raja itu cuma sebagai apa namanya telah sebagai simbol kerajaan aja gitu, yang seharusnya memerintah ataupun menjalankan pemerintahan itu adalah warganya. Nah, pada saat itu ingin di Rusia pun ingin melaksanakan seperti itu. Tapi masalahnya adalah pada masa Kaisar Alexander II tahun 1855 sampai 1881, emang di situ emang sempat si kaisarnya itu untuk merubah dalam arti menyusun reformasi kekuasaan, yang dimana pengaruh kaisar tuh dibatasi, dan lalu dibuatlah yang istilahnya tuh kayak Dewan Nasional lah. Nah, Dewan Nasional ini lalu berembuk dipilih oleh masyarakat. Nah, jadi Dewan Nasional, dan Dewan Nasional ini menetapkan seseorang yang akan menjadi Perdana Menterinya. Nah, Perdana Menterinya inilah yang menjalankan pemerintahan. Nah, kaisar ini cuma kayak melantik si Perdana Menterinya aja, cuma sebatas itu aja gitu. Nah, kalau dulu kan apa yang diperintah kaisar ya harus dituruti. Nah, kalau itu tidak. Tapi masalahnya adalah keinginan Alexander II itu dibatalkan karena terjadinya pembunuhan Alexander kedua yang mengakibatkan keinginan hendak mereformasi konstitusi kerajaan atau kaisarannya itu tidak dibatalkan lah, bahasanya tuh dibatalkan, dan kembali lagi si kaisar menjadi penguasa yang absolut. Nah, saat itu karena kekuasaan itu kembali lagi, itu kan jadi warga itu kan merasa kecewa itu. Nah, terutama para kaum buruh itu, yang dimana mereka itu berharap kalaunya sudah bereformasi ini kan bisa derajat mereka tuh bisa lebih tinggi lagi lah sedikit gitu, dan para kaum buruh, kaum petani itu bisa dianggap derajatnya tuh sama kalau istilahnya. Tapi masalahnya tidak terjadi. Nah, saat itulah terjadi yang namanya dari situlah latar belakang terjadinya revolusi Rusia. Itu masih latar belakangnya. Nah, pada saat itu setelah dibatalkannya reformasi konstitusionalnya itu, lalu muncullah kelompok yang menentang kekuasaan Tsar. Nah, munculnya kelompok yang menentang kekuasaan Tsar itu yaitu kaum-kaum yang revolusioner, kaum-kaum pekerja, yang dimana di situ ada dua faksi, yaitu faksi Bolshevik atau minoritas yang dipimpin oleh Julius Martov, dan Bolshevik atau faksi mayoritas yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, untuk ibaratnya tuh menggulingkan pemerintahan sementara. Nah, saat itulah emang kekuasaan di dalam sana itu emang sangat berat sekali, bahkan saking beratnya itu di dalam internal kerajaan seorang ini sudah kacau balau kayak itu. Nah, apalagi pada saat itu berbarengan dengan Perang Dunia Pertama gitu. Nah, dari Perang Dunia Pertama ini kan seharusnya si kekaisaran nih ibaratnya tuh bertanggung jawab dalam arti kalaunya menang Perang Dunia Pertama itu, pasti kepercayaan rakyat itu akan kembali pulih gitu. Kan dulunya itu kan kepercayaannya itu mulai luntur gitu gara-gara yang dua tadi ini. Nah,
Nah, tapi masalahnya adalah kekalahan Rusia dalam Perang Dunia Pertama itu terjadi, yaitu antara Perang Rusia dengan Jepang. Jadi ibaratnya tuh Rusia itu kan, kekaisaran Rusia tuh luas, sangat luas, bahkan kerajaannya itu ham- hampir luas gitu. Nah, dan itu kalah dengan negara Jepang, dengan kekaisaran Jepang, yang pada saat itu Jepang itu dianggap sebagai, ya, uh, anak behe lagi, anak tiri gitulah. Kok anak tiri sih, kayak kayak orang kayak ibaratnya tuh kan, kalau pemikiran Bahari itu kekuasaan yang luas kan, pasti pasti kekuasaan yang luas pasti tentaranya kuat. Tapi ini malah berbalik, ini kekuasaannya yang luas, tapi angkatan perangnya tuh kalah, sedangkan si Jepang ini kekuasaannya, ya, ada yang nelpon lagi. Aduh, hello. Nah, si kekuasaan Jepang ini yang dulunya halus malah menjadi pemenang gitu, melawan Rusia. Nah, pada saat itu yang dulunya itu ingin ya, si Rusia ini ingin mengembalikan kepercayaan si masyarakat, malah terbalik gitu, dan malah menjadi bumerangnya sendiri. Itu jadi latar belakangnya. Terus ada lagi beberapa latar belakang yang lain yang ada di buku itu, ya, yang keempat tuh Bloody Sunday. Sunday itu tentara penjaga keisaran menembaki kerumunan pekerja damai saat berbaris menuju istana musim dingin di Strasbourg, menewaskan lebih dari 100 orang. Acara yang kemudian dikenal sebagai Bloody Sunday tersebut memicu gelombang mogok kerja, pemberontakan petani, kerusuhan mahasiswa, pemberontakan militer, dan pembunuhan politik yang segera menyebar ke sebagian besar kekaisaran. Secara luas dianggap sebagai acara pembukaan revolusi 1905. Nah, pada saat itulah, ibaratnya tuh, ini aku ada membaca di artikel-artikel di buku-buku sejarahnya itu, bahwasanya ada orang yang sengaja menembak orang itu, dalam arti yang menyusup di penjaganya itu, yang menyusup jadi tentara. Ada juga yang tentaranya itu disuruh langsung oleh si kaisarnya. Kan pada saat itu si orang-orang itu kan demonya tuh secara damai aja kayak itu, cuma baris menuju minta minta penjelasan istilahnya itu. Nah, karena pada saat itu kan, apa namanya tuh lah, pada saat itu perang perang melawan perang melawan Jepang itu kan, mengalami ke adanya kekalahan. Nah, gitu. Itu pada saat itu masih ada latar belakangnya lagi, tapi aku tidak bisa menjelaskan kan terlalu panjang. Nah, pada saat itu, setelah demo damai itu lalu menjadi sebuah pembantaian besar yang pada saat itu cukup besar, yang seharusnya kan si kaisar ini kan sebagai pelindung, seharusnya kan kaisar ini kan sebagai pelindungnya rakyat, sebagai abahnya dari rakyatnya itu, ini malah dibunuhi. Nah, dari situlah yang dulunya para pekerja dan para petani yang masih soheb, masih percayalah lawan dengan kaisar seorang itu, malah 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 membenci itu. Dan dari situlah yang para pekerja dan para petani itu, mereka itu bodoh amat gitu. Ada yang bodoh amat, ada yang bodoh amat, ada yang peduli gitu. Tapi kebanyakan pada saat itu memang bodoh amat. Tapi masalahnya ini kan yang dibunuhi gitu, adanya pembantaian kayak itu. Nah, pada saat itulah beberapa kelas yang berpengaruh di kekaisaran Rusia itu membentuk sebuah
sebuah apa namanya adalah sebuah keinginan untuk merevolusi supaya si kaisar ini harus dijatuhkan sampai habis gitu. Nah, terus yang itu keputusan Tsar untuk memasuki Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 mendapat dukungan kuat dari pemimpin publik dan politik. Jadi yang dulunya kan biasanya kalau yang bagian tuh yang kan biasanya yang kalaunya sudah menerapkan lagi me, mencanangkan lah, memproklamasikan untuk perang kayak itu, ikut perang. Kan biasanya rakyat nih bersemangat dalam arti bahwasanya ini nih harga martabat gitu. Nah terus selanjutnya hanya Lenin dan pengikut Bolshevik-nya yang menolak bergabung dengan usaha bersama untuk mengalahkan musuh eksternalnya. Namun kegagalan militer dan korban berat dikombinasikan dengan kesulitan ekonomi, kekurangan makanan kronis, dan penderitaan sipil pada Perang Dunia Pertama segera menciptakan ketidakpuasan yang meluas. Pada bulan Maret pemugukan dan kerusuhan meletus di Santa Petersburg dan menandai dimulainya akhir kekaisaran Rusia dan dinasti Romanov. Nah dari situlah semoga kalian paham lah. Oke, kita lanjut ya. Jalannya revolusi Rusia. Revolusi Rusia dimulai dari Februari 1917, diawali dengan pemogokan buruh di Petrograd. Nah, setelah itu para buruh bersama dengan golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Jadi buruh itu kaum proletar Bolshevik ini semacam apa ya lah, pengusaha lah istilahnya, itu bahasanya sekarang itu. Pengusaha dan menengah ini bukan pedagang-pedagang biasa itu, tapi kan bergabung. Para buruh ini ya sudah dapat dukungan dari sini gitu. Terus golongan kadet dan revolusioner membentuk pemerintahan baru menggantikan Tsar. Terus selanjutnya revolusi Oktober 1917 atau disebut dengan revolusi Bolshevik. Kalau di buku itu kan jalannya revolusi Rusia itu terbagi dari dua fase. Fase pertama terjadi tanggal 23 sampai 27 Februari. Revolusi ini terjadi dikarenakan Tsar Nicholas II menindak tegas atas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di daerah Santa Petersburg, yaitu daerahnya industri lah itu, mengakibatkan golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu untuk melawan kekejaman dari Tsar Nicholas II. Revolusi ini berhasil dengan keputusan, yakni turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Setelah itu dibentuklah pemerintahan sementara yang berbentuk liberal. Pemimpin pemerintah sementara yaitu Alexander Kerensky. Nah, setelah itu revolusi pada bulan Oktober 1917, revolusi yang kedua sebagai revolusi Bolshevik lah dibaca cara membacanya. Revolusi ini disebabkan karena adanya sebuah protes dari kelompok orang sosialis radikal. Jadi sosialis itu ada yang sosialis nang bujur-bujur sosialis itu kan beranggapan sebagai orang kanan. Kalau orang yang kiri, tapi orang kiri itu ada orang kiri itu ada cabangnya lagi, ada yang biasa, ada yang radikal. Nah, radikal itu biasanya yang paling kiri benar. Nah, kelompok ini beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lambat dalam mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Ya iyalah, sekitar bulan
awal Maret itu kan baru dibentuk pemerintahan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi ada 8 bulan, sekitar 7 sampai 8 bulan itu dinilai lambat. Ya iyalah lambat karena kan perlu perlu apa namanya tuh? Perlu penyesuaian dulu, yang dulunya itu pemerintahan dijalankan oleh oleh monarki, terus diganti dengan orang-orang yang masih masih belajar itu ataupun menyesuaikan diri, ada juga kayak itu. Nah, terus kan tidak semuanya juga yang menginginkan itu nang dulunya kaisar itu. Ini siapa, dari Tanjung Kalak, ya Allah. Mati aja gitu, datanya mau ban. Oke, lanjutlah. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin ini yang berhasil meruntuhkan masa kepemerintahan Alexander Kerensky. Revolusi ini merupakan awal masuknya kaum komunis di negara Rusia. Pada tanggal 30 Agustus 1922, Lenin membentuk negara Uni Soviet yang meliputi sebuah Republik Sosialis Federasi Negara Soviet Rusia. Pemerintahan Lenin lalu diganti Joseph Vissarionovich atau Stalin yang sudah melakukan sebuah kebijakan politik yakni tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak sekali negara-negara di Eropa bagian timur bergabung di Uni Soviet dan menyebabkan Uni Soviet menjadi sebuah negara komunis terbesar di dunia dari tahun 1922 sampai 1991. Jadi maksudnya tuh kenapa jadi beluas itu. Nah, emang ada bahasanya tuh umpat campur ada juga di sampai kayak itu. Terus umpat campur dengan negara lain ada juga dengan alasan ingin menyelamatkan kepentingannya. Ya ada masalah sih itu, kan itu hak mereka juga. Aduh. Terus juga pada waktu revolusi yang kedua ini yang dimulainya apa namanya itulah. Aku beringat. Kalau revolusi pertama itu kan pada bulan Februari 1917 itu ada bahasanya tuh ada dua kekuatan besar, itu orang yang liberal sama orang yang sosialis. Orang sosialis ini kan ada yang beralih. Orang liberal ini kan pemikirannya itu ya handaknya kayak negara-negara yang ada di Amerika situ kan, karena kan pemikiran mereka kan di situ. Terus kalau orang yang sosialis itu ada lagi cabang-cabangnya, yang paling radikal itu ya komunis gitu, yang dimana sangat membenci orang-orang yang berpikiran liberal atau kapitalis, dan juga apa namanya itulah, berpikiran tidak ingin lagi, jangan sampai si monarki itu berkuasa, dan juga orang pemikiran liberal ini jangan sampai berkuasa juga. Kalau bisa yang orang-orang kaum pekerja dan petani yang berkuasa. Nah, kayak itu maksudnya. Nah, saat itulah komunis itu sangat berpengaruh mulai tahun 1922 itu. Setelah memasuki Perang Dunia Pertama pasca Perang Dunia Pertama itu komunis itu semakin kuat di Rusia. Setelah Perang Dunia Kedua itu komunis itu semakin kuat lagi karena kemenangannya terhadap kekalahan pada saat Perang Dunia Pertama melawan Jepang juga. Kadang aku minum lah. Terus juga kemenangan melawan terhadap
terhadap pemerintahan Nazi di Jerman. Oke, semoga paham lah. Aduh, mana ini? Pengaruh revolusi Rusia. Yang pertama adalah memelopori pergerakan komunis. Ya jelas, komunis itu kan dulunya itu adalah dari pertentangan supaya kaum liberalis atau kapitalis itu jangan sampai sangat berkuasa, kayak caranya menandinginya, yaitu pemikiran dari komunis. Membangkitkan semangat kaum petani dan buruh untuk meruntuhkan kapitalis dan imperialisme. Munculnya negara Uni Soviet yang berhaluan komunis dan Rusia menjadi negara maju. Jadi pengaruh revolusi Rusia itu sampai saat ini, sampai detik ini pun itu pengaruhnya tuh sangat kuat. Yang pertama kan dulunya itu jadi negara komunis terbesar di dunia, yaitu negara Uni Soviet. Terus membangkitkan kaum petani dan buruh untuk meruntuhkan kapitalis dan imperialisme yang ada di berbagai seluruh dunia. Jadi kan tidak hanya di Rusia aja kayak itu. Nah, di Rusia itu sudah terjadi dalam arti yang dulunya kaum petani dan buruh itu direndahkan, bahkan lebih rendah dari para budak itu, lalu diangkat derajatnya menjadi pemimpin. Itu bisa juga, dan ingin menyebarkan pahamnya itu ke seluruh dunia. Tapi masalahnya itu tidak terjadi di Indonesia. Kenapa jadi beda, Pak? Itu banyak faktornya kok. Salah satunya itu adalah kalau di Indonesia itu di Nusantara, terutama di Banjar itu, emang ada besar bujur ada kaum petani yang pekerja ataupun kaum petani yang pemilik modal, pemilik tanah. Tapi kan di wadah kita itu kan kekeluargaannya itu kuat. Nah, di sana emang tingkatannya tuh ikam kaum petani kada usah bakalan aku. Nah, kalau di Indonesia, rata-rata di Indonesia itu ya antara kaum petani sama orang pemilik modal atau pemilik tanah tuh ya saling melengkapi satu sama lain gitu, dan tidak ada yang dirugikan. Itu perbedaannya kenapa komunis itu sangat sulit mencokol di Indonesia, terutama di Banjar lah, sangat sulit sekali. Terus munculnya negara Uni Soviet yang berhaluan komunis, yang pada saat itu Uni Soviet memenangkan perang dunia kedua itu, dan menjadi hak vetonya dalam negara Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kan hak veto kan ada 5 negara tuh, ada Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, Inggris, dan Perancis. Nah, biasanya dari sidang umum PBB itu, kalaunya salah satu 5 negara itu tidak menyetujui, itu dianggap batal, meskipun hendak mengambil keputusan keputusan untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke negara ini. Tapi misalkan si Rusia-nya kada setuju ataupun walkout, itu tidak berjalan, tidak bisa dilaksanakan. Nanti apakah itu cuma orang-orang yang, kenapa PBB masih ada ya? Katanya sih untuk menjaga perdamaian dunia aja, tapi kenapanya masih aja ada nang pertikaian ya banyak lah, banyak. Jangan dibahas di sini gini, video kok di take down lagi. Terus Rusia menjadi negara maju setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Beberapa negara bonekanya tuh memerdekakan dirinya sendiri. Terus juga sohibnya si Uni Soviet itu ada negara Yugoslavia, yang dimana Yugoslavia itu tidak ada lagi karena negara Yugoslavia yang begitu besar malah
menjadi pecah dan tidak lagi ada negara yang berhaluan komunis. Yang bertahan sekarang itu kan, kalau zaman sekarang kan yang bertahan mengideologikan negara komunis itu yang ideologi komunis murni lah, yang paling murni benar itu cuma ada 3, yaitu Vietnam, Korea Selatan, sama Kuba. Cuma 3 itu aja. Cina pak Cina itu ya embel-embelnya aja yang negara dipimpin oleh Partai Komunis Cina PKC gitu. Padahal dalam ADART mereka itu terbuka, sangat berhaluan kepada pasar itu. Oke, itu pengaruh sampai revolusi Rusia. Nah, sampai saat ini semoga kalian paham. Oh ya, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya ini langsung komentar aja lah di bawah, tuliskan nama aja. Pertanyaannya adalah kenapa di sekarang itu Rusia itu menganggap sebagai negara sebagai yang paling berpengaruh, yang cukup berpengaruh pada saat ini. Itu aja. Menurut kalian itu kenapa negara Rusia pada saat ini tuh negara yang paling berpengaruh, yang hubungan antara negara yang paling besar itu negara Amerika Serikat tuh menjadi panas dingin gitu. Kok bisa jadi sangat berpengaruh sampai saat ini? Apakah itu ada pengaruhnya dengan revolusi Rusia? Tulis aja di komentar menurut pendapat kalian masing-masing. Jawaban kalian itu bagus-bagus kok. Yang beberapa jawaban-jawaban yang sebelumnya tadi, yang video sebelumnya lah, emang pemikiran kalian itu sangat terbuka. Oke, kita lanjut lah. Revolusi Indonesia, latar belakang. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara Asia, terutama pada saat Perang Dunia Pertama. Karena pada saat Perang Dunia Pertama usai itu ada beberapa negara yang memerdekakannya dirinya sendiri, yaitu negara pecahan dari setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmani itu kan ada beberapa negara yang memerdekakan dirinya sendiri, yaitu ada Arab Saudi, ada Yordania, ada Suriah, ada Yaman, terus ada Irak, Iran gitu dan lain-lain. Upaya mempertahankan kemerdekaan dan menyelesaikan permasalahan administrasi negara, keinginan Belanda menegakkan kekuasaan di Indonesia. Jadi kenapa revolusi Indonesia itu setelah merdeka itu, kalau kalian berpikir kalau sudah merdeka ya merdeka aja gitu. Padahal kan kata Soekarno itu ibaratnya tuh kita sudah membangun dari nol itu, kata kawal lagi diberikan, harus dijalankan sampai sekuat-kuatnya. Nah, saat itu kan yang permasalahan administrasi, yang surat menyurat itu kan masih mengikuti orang dilakukan oleh kaum Belanda dan orang-orang Jepang itu. Terus juga untuk mengungkapkan menulis lagi apa itu bahasanya tuh lah, untuk melakukan kebijakan, misalkan uang tuh kayak apa caranya gitu. Itu administrasi negara itu sangat kacau. Dan kayak juga yang dulunya merdeka itu di Pulau Jawa aja, cuma di Jakarta aja, terus di berbagai daerah lain ikut bergabung sampai di Kalimantan yang berseberangan pulau, terus di sampai ke Maluku, sampai ke Nusa Tenggara, sampai ke Aceh, Sumatera itu kan pada saat itu komunikasi itu kan masih dipegang oleh Jepang. Kan kayak caranya untuk mengkoordinasikan itu. Koordinasinya tuh rumit sekali.
Aku membaca aja tuh puyeng kepala aku. Nah, terus selanjutnya keinginan Belanda untuk menegakkan kekuasaannya di Indonesia. Pada saat itu kan yang sudah kita ketahui, yang jelas sudah kita ketahui bahwasanya pada saat kekosongan ataupun penyerahan dari Jepang ke sekutu yang di sekutu nangguan Belanda itu kan terjadi kekosongan beberapa bulan. Nah, beberapa bulan itulah dimanfaatkan oleh orang Indonesia untuk memerdekakannya sendiri. Padahal kan dalam perjanjian internasional yang seharusnya dituruti, yang dilaksanakan perjanjian internasional itu, kalaunya sudah negara itu menyerah, itu apa yang keinginan yang pemenang itu harus dituruti. Kalau yang ada bisa dituruti ya dari negosiasi itu sampai deal. Jadi sebuah sekutu tuh hendak mengambil alih lagi yang diambil oleh Jepang. Untung kita terjadinya kekosongan tuh tanpa luka dadah, baik kita ambil alih. Nah, secara egois tapi ya alhamdulillah itu. Syukur-syukur dah dapat jalannya revolusi Indonesia. Yang pertama ada perjuangan bersenjata, yang kedua adalah perjuangan diplomasi. Perjuangan bersenjata ditandai dengan pertempuran fisik, yaitu pertempuran Surabaya yang 10 November 1945, pertempuran Ambarawa 10 Oktober kalinya atas 10 lagi, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api kok sama sih, pertempuran Margarana di Bali, serangan umum 1 November 1949 gitu. Bandung Lautan Api itu astagfirullahaladzim, nggak diingat aku. Pada saat agresi militer Belanda pertama ya. Kalau ini agresi militer kedua sudah ini masuknya. Perjuangan diplomasi itu perundingan Linggarjati, perundingan Orenville, perundingan Romuroyen, dan konferensi Meja Bundar. Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 27 Desember 1945 dari hasil konferensi Meja Bundar. Jadi pada mungkin buat kalian di sejarah Indonesia emang sudah mempelajari atau sudah membaca bahwasanya itu masuk semester 2 kayak ingat juga belum nih. Jadi kalau dalam kisahnya itu adalah si Belanda ini akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu nih di persyaratan ini. Jadi dalam hasil catatan rapat ataupun catatan hasil diplomasi itu saling tarik ulur, dalam arti si Belanda nih hendak kekuh benar hendak menguasai Indonesia, sedangkan si buan Indonesia nih mempunyai dukungan dari luar negeri, terus dari masyarakat juga. Itu kan diplomasi kan kayak rapat-rapat gitu. Nah saat itu si Belanda nih oke aja, kami akan aja mengakui kemerdekaan Buhanmu asal satu syarat. Yang pertama ada dua syarat yang paling utama. Yang pertama adalah kami akan mengakui kemerdekaannya asal kami mengakuinya pada tahun 1945 di tanggal 27 Desember. Yang kedua adalah kalian orang-orang Republik ataupun orang Indonesia harus membayar kerugian yang kami keluarkan dalam peperangan agresi militer pertama dan kedua. Jadi ibaratnya tuh Inyan yang memakai tapi kita membayar kayak hutang. Itu adalah hutang pertama di Indonesia. Ingat loh, itu hutang pertama di Indonesia
pada saat itu kan, sebelum itu ya rakyat Indonesia itu cuma membeli cuma-cuma kayak itu untuk supaya pemerintahan Indonesia itu tetap jalan. Tapi hasil perundingan nih ya kayak itu, ingin si Belanda mengeluarkan duit tapi kita yang malah bayar itu. Pada saat itu yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, lalu menghubungi si beberapa petinggi yang ada petinggi-petinggi yang mengikuti konferensi ini, yang rapat itu. Mereka beranggapan gini, bisa aja kita membayari hutang kayak itu Hawar aja. Emang bujur hutang beberapa, kalau dihitung ini tuh beberapa beberapa ratus triliun rupiah lah dihitung saat ini tuh. Nah, kau aja kita membayari gitu, karena kan Indonesia itu kan negara yang paling luas dan kekayaannya itu sangat banyak gitu, dan paling sugih di dunia kalau dihitung. Karena kan ada beberapa penelitian yang pada saat penelitian dari Belanda, Jepang tuh ada juga melakukan penelitian di daerah sini ada intan yang banyak, di sini di daerah sini ada batu bara gitu, di sini ada minyak bumi yang sangat melimpah, di daerah sini ada apa namanya tuh, gas alam yang banyak, terus di daerah sini ada emas, ada tembaga. Kalau kita kelola, kita kau aja membayari ini nyaman aja, kan bahasanya kayak itu. Nyailah, kita nih negaranya sugih pang, masa kita karena kau membayari hutang kayak ini wara ya. Oke, diterima aja lo, karena kan berpikirnya kau membayari hutang kan gitu. Tapi ya yang kau membayari hutang itu kan kau aja tuh beberapa 5 sampai 10 di dalam tenggak waktunya itu antara 10 sampai 20 tahun diberi jangka waktu untuk membayar hutang lah istilahnya itu. Tapi kan ya kembali lagi, siapa yang memerintah itu pada saat itu. Pemikiran kan konsepnya tuh Indonesia nih sangat kaya, membayari hutang nang sedikit tuh kawah aja kayak itu. Nah, gampang aja nah, itu maksudnya. Sampai saat ini hutang semakin membengkak, tapi ini kenapa minat gan, ya Allah emang benar. adanglah moknya hadang gelap. Ini nih perlu pembahasan yang istilahnya tuh si aku kembali lagi lah, Belanda itu kami hendak mengakui, bahasanya tuh mengakui kemerdekaan Wuhanmu harus membayar hutang dulu pada kami ya itu kan. Bunga bangsat li Belanda nih. Dan pemikiran orang-orang yang ikut delegasi di konferensi meja bundar tuh ya banyak berpikiran kawah aja membayar hutang, karena kita ini negara kaya gitu, negara paling sugih gitu. Masa membayar hutang yang sedikit tuh karena kawah itu, nah gampangnya kayak kawah aja tuh membayari gitu. Itu maksudnya. Besaran hutang. Tapi Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu pada tahun 2005. Nah, 2005 baru Belanda melalui dari rajanya langsung, Raja William berapa itu, nah mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu kan Belanda sebelum itu Belanda itu masih mengakui
Indonesia merdeka pada tanggal 27 Desember. Setelah beberapa tahun lawasnya sampai zaman reformasi hanya mengakui, kan kampret juga tuh. Jangan percaya dah lawan orang-orang barat gitu, kampretnya tuh luar biasa. Oke, pengaruh dari revolusi Indonesia. Yang pertama ada bentuk negara kesatuan, bukan negara serikat. Negara kesatuan itu yang bersatu, tidak ada lagi. Kalau negara serikat itu kan negara, setiap provinsi itu dipimpin oleh gubernur, dan gubernurnya itu layak semacam memimpin kekuasaannya tersendiri gitu. Ada undang-undang tersendiri, peraturannya tersendiri gitu. Terus kalau misalkan kita kalau di Indonesia nih, kalau di Indonesia kayak menjadi negara serikat, kita hendak ke kantin tuh harus pakai paspor loh. Sama di Malaysia tuh kayak itu juga. Kalau hendak ke negara bagian ke sini aja kita harus ada pasportnya gitu. Harus ada pasportnya supaya kita nih ada belalah kemana-mana gitu. Untung kita republik negara kesatuan itu. Jadi hendak kemana-mana tuh ya bebas saja gitu. Terus pemerintahan republik yang dimana pada saat itu kalau pemerintahan republik ini kan presiden itu memimpin sebagai menjadi kepala negara dan menjadi kepala pemerintahan. Sistem presidensial yang dimana pemerintahan republik tadi yang dipimpin oleh presiden gitu, bukan seorang raja yang dipilih oleh sistem presidensial itu yang dimana ada tiga yang dimana adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, eksekutif itu siapa? Ada presiden dan menteri-menterinya. Legislatif ya buat DPR, MPR itu, DPD, DPRD. Nah, yudikatif ya buat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi gitu. Sistem demokrasi yang dulunya dipilih ya, pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan itu ada dua, bisa melalui perwakilannya ataupun secara langsung. Kita sudah merasai keduanya. Pada saat zaman Orde Baru, kita itu memilih perwakilan rakyat yang akan dikirim ke menjadi anggota DPR. Nah, anggota DPR di Jakarta itulah yang akan memilih siapa yang akan menjadi presidennya. Oke, semoga ini paham lah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum. Tidak ada pertanyaan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.